Wise People, ketemu lagi dengan saya Dani dari Wise 360 Warehouse dan Integrated System Expert. Di video kali ini masih tentang WMS. Saya akan melanjutkan tutorial tentang aplikasi WMS kami. Kalau teman-teman sudah nonton di video yang sebelumnya tentang inbound, ada dua proses, yaitu penerimaan barang dan penyimpanan barang, receive entry dan put away. Di video kali ini kita sudah akan melakukan proses untuk outbound. Saya akan jelaskan proses outboundnya. Untuk outbound ada beberapa step yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mirip seperti di inbound, WMS itu memerlukan yang namanya, kalau di inbound receive order, masih ingat ya. Nah, jika di outbound itu ada delivery order. Istilah delivery order ini adalah barang-barang, daftar barang-barang yang akan dikirimkan. Biasanya nih, misalkan orang sales minta dikirimkan, ada orderan ini. Orang sales kan bikin SO, sales order, kemudian belum tentu barang itu misalkan dikirim semua. Yang akan dikirim apa dulu, permintaan dari customernya, akan dibuatkan delivery order. Nah, delivery order ini akan menjadi dasar bagi WMS untuk tim gudang melakukan pengiriman barang. Kita coba ya. Di sini kita bisa add sama kita mau kirim kemana, atau jika teman-teman sudah menggunakan ERP, kita bisa ambil datanya langsung dari ERP. Jadi nggak perlu add lagi di sini. Kita coba add dulu karena ini tidak terkoneksi dengan ERP. Ini untuk demo standalone. Misalkan kita akan kirim untuk customer nomor 3. Kemudian dia punya lokasi di sini. Nah, kalau kita lihat di master customer-nya, kita lihat di master customer-nya, dia ada di modul sales sebenarnya ya. Nih. Nah, setiap customer mempunyai lokasi kirim. Jadi WMS support untuk menyediakan beberapa lokasi kirim yang bisa dipilih untuk nanti muncul di delivery order. Kebetulan contohnya cuma satu. Jadi Budi Luhur ini di Jalan Semarang, kalau kita lihat di sini, nah dia punya toko di Jalan Semarang. Misalkan ada delivery point berikutnya, misalkan gudangnya di Jalan Kalianak, Surabaya. Ini pusat pergudangan. Kita isikan Surabaya. Nah, ada dua, maka teman-teman juga bisa pilih, ini ada dua, mau kirimnya kemana, Jalan Semarang atau ke Jalan Kaliana, contohnya begitu ya. Misalkan kirim ke gudang, kemudian transaction type ini sama seperti di receiving terdahulu, itu ada juga tipe transaksinya. Nah, tipe transaksi ini nanti akan mempengaruhi bagaimana flow movementnya dari inventory-nya akan berjalan ya. Contohnya kita coba dulu untuk sales order ya, artinya berarti pengiriman barang untuk penjualan. Kita mau kirim misalkan tanggal 20. Nah, kemudian referensinya biasanya ada PO customer-nya. PO customer nomor berapa? 25, 12, 19. Seperti ini misalkan. Nah, dikasih keterangan nih, urgent, biasanya gitu ya. Sales minta urgent. Oke, nah barang yang mau dikirim apa? Nah, kita isikan di sini. Salesnya nih minta dikirimkan apa? Indomie Jumbo misalkan, minta 10 karton. Kemudian minta lagi PC, minta 5 karton. Kemudian ada lagi Indomie goreng, minta 7 karton. Ini terserah mau dikirimkan apa, berapa banyak, itu data. Jadi ini unlimited ya. Oke, misalkan 4 barang ini yang mau kita kirim. Nah, jika sudah, maka kita harus confirm dulu nih transaksinya, kita confirm. Anda yakin? Oke, setelah dikonfirm maka muncul DO number-nya di sini. Contohnya DO nomor 01. Nah, dari DO ini gudang
akan membuat yang namanya picking list. Jadi DO ini hanya dasar pengirimannya, bukan digunakan untuk pengambilan barang. Yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan barang adalah picking list. Jadi ada menu transaction picking list. Picking list ini adalah kekuatannya dari WMS. Mengapa kekuatan dari WMS? Akan saya tunjukkan. Jadi setelah tadi dikonfirm, maka kita akan kirim nih. Misalkan disiapkan hari ini, boleh kan? Kirimnya besok, disiapkan hari ini. Ada DO untuk ini si Budi Luhur tadi. Karena cuma satu DO, kita pakai standard picking ya. Ada beberapa metode picking yang bisa disupport di WMS WS360. Di video ini saya akan menunjukkan dulu tentang standard picking. Ini yang paling common biasanya di gudang-gudang. Oke, nah kemudian kita akan ambil dari gudang mana saja. Misalkan hanya gudang tertentu, maka teman-teman pilih gudang mana. Tetapi jika mau semua gudang boleh dicarikan, biasanya ada yang satu company punya gudangnya banyak dalam satu area. Nah nanti WMS yang akan mencarikan ambilnya dari mana. Ini kemudian location ini adalah barang ini mau dimuat di loading dock mana. Contohnya kita akan muat di pintu dispatch nomor 1 di gudang 3. Nah kemudian vehicle type nya, kita mau muat pakai kendaraan apa. Oh tadi nggak terlalu banyak, oke lah kita pakai cold diesel ankle misalkan. Nah di sini ada fitur cross docking. Teman-teman sudah mengerti apa itu cross docking? Secara singkat, cross docking itu adalah kalau di sini berarti barang yang masih ada di lokasi receiving itu boleh langsung dikirimkan tanpa kita mengabaikan, dengan tidak mengabaikan VIVO ya, karena di sini aturannya bisa VIVO, Vivo. Kebetulan contoh di sini untuk yang menggunakan expired date, maka kita akan pakai VIVO. Nah kemudian jika diperlukan packing, maka kita bisa menggunakan ini nomor packing ya. Kita pilih yang cross dockingnya tidak dulu, kita akan semua ambil dari lokasi yang ada di lokasi simpan. Kemudian jika urgent, maka ini kita bisa ubah menjadi ya. Artinya apa? Nanti urutan jobnya di picker itu dia akan langsung naik ke yang paling atas. Ini akan dipakai jika teman-teman menggunakan fitur workflow-nya untuk picking diatur oleh sistem, bukan user yang milih. Jadi ada dua model, kita bisa user yang memilih atau sistem driven. Jadi user nggak bisa milih, otomatis pokoknya begitu buka jobmu ini kerjakanlah gitu ya. Kita pakai yang standar dulu, kita akan save. Nah saat kita pilih DO nomor ini, maka akan muncul nih permintaan barangnya ada 1, 2, 3, 4, sama seperti yang ada di sini tadi, ada 4 barang ya. Kemudian yang dilakukan nanti oleh picking list adalah menghasilkan bagian ini, tab LPN. Ada 2 tab, item dan LPN. Item adalah yang diminta oleh delivery order, mintanya sekian, outstandingnya berapa. LPN adalah hasilnya nanti. Nah caranya adalah sini ada tombol sakti, tombol G, generate LPN. Nah kalau kita klik, nah maka ini akan muncul ada message-nya, beberapa message ya. Ternyata ada yang stoknya nggak ada, sehingga yang bisa dikirim hanya satu ini. Contohnya seperti itu. Karena tadi saya tidak melihat stok ya. Kita coba validasi. Yang ada hanya barang ABC Sarden. Yang lain apakah memang betul kosong? ABC Sarden yang kode 3520. Stoknya hanya ada yang ini 3520 ya. Berarti stok ini tidak ada. Coba kita intip di laporan stoknya. Kita ke report, kemudian inventory detail, kita masuk ke gudang 3 tadi. Oke, kita lihat stoknya. Oke, stok ini ada tetapi dia di lokasi receiving. Nah tadi pilihannya cross dockingnya kita adalah kita tidak menggunakan cross docking ya. Ini kita tidak cross docking, sehingga item ini tidak diambil. Nah opsinya ada 2. Kalau begini dan ini mau dikirim, yang pertama teman-teman boleh ini mau di put away dulu. Cuman kalau kondisi gini, kalau saya di operasional nggak perlu put away, langsung cross docking aja. Yang kedua, picking listnya kita revisi, kita akan gunakan fitur cross docking.
itu ya. Jadi ini hanya terpenuhi 5, yang lainnya tidak terpenuhi. Oke. Nah, coba kita lihat item lain ya yang tidak ada, misalkan yang paling bawah ini kita coba, kita cari stoknya. Nah, memang stoknya nggak ada, barang ini stoknya nggak ada. Oke, nah setelah tahu apa yang terjadi, kita misalkan mau merevisi, kita bisa melakukan ini, kita akan reset. Sebelum itu saya akan jelaskan bahwa saat picking list ini dibuat, meskipun belum dikonfirm, masih draft ya, ini statusnya masih draft. Nah, secara stok itu akan masuk ke dalam lokasi, stoknya akan di reserve. Nah, teman-teman masih ingat yang pernah saya jelaskan tentang membaca stok di WMS. Nah, contohnya ini tadi picking list ini, barang kita lihat ya, barang ini kan diambil 5 rencananya. Nah, di sini diambil 5 karton, 5,00 desimal ini ya. Ini masih draft picking list, sehingga jika ada picking list lagi dan teman-teman mau mengganti prioritasnya, ini bisa tahu infonya bahwa barang ini masuk ke dalam draft picking list seperti itu. Ini untuk reserve-nya. Nah, kalau kita lihat lebih detail, kita di sini tadi ini kan belum saya refresh ya. Kemudian kita coba submit. Nah, ini ada reserve-nya masuk 5 di sini. Ini secara stok akan kelihatan bahwa on hand kita 30, di reserve 5, sisanya ada 25 karton untuk LPN nomor 30 ini. Seperti itu. Nah, secara pengambilan datanya ya, secara pengambilan datanya yang diambil adalah, kalau kita lihat dari urutan expiry date-nya, nah, 2 item ini kenapa tidak diambil padahal dia expirednya lebih dulu? Karena dia ada di lokasi receiving. Kita tidak, tadi kan cross dockingnya kita buat tidak ya, sehingga yang diambil adalah yang betul-betul dia di lokasi simpan dan expired date yang lebih dulu. Dalam hal ini adalah 1 Februari. Ada 2 ini ya, satunya di receiving juga. Oke, nah kemudian kita akan coba untuk reset tadi ya, kita akan reset, kita open lagi. Jadi ini nggak ada yang diambil, belum ada yang di booking, LPN nya kosong, ke reset. Kalau kita lihat di sini, kita refresh, nah dia hilang sudah, nggak ada yang refresh ya. Kemudian secara inventory-nya juga kalau kita filter lagi, nah reserve-nya hilang. Sekarang kita akan coba untuk melakukan cross docking. Nah, di sini kita akan edit, kita aktifkan cross dockingnya menjadi ya, kemudian kita masukkan ke lokasi dispatch 1. Oke, kita save ya, kita edit sudah tadi, ini masih belum. Nah, selanjutnya kita akan generate lagi pakai tombol sakti ini, generate LPN. Oke, kita lihat masih ada yang tidak berhasil didapatkan, tetapi ada 2 item kali ini yang sudah berhasil didapatkan ya, tadi kan hanya 1. Oke, nah ini sudah diambil dari receiving dan mengambilkan yang expiry date-nya betul ya. Nah, sekarang kita lihat di inventory reserve-nya, kalau kita cek, oke, tadi nah ini ada 2 tanggal 19 ya, sudah di reserve untuk 2 LPN ini. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi di inventory detailnya, kita lihat di sini tadi item yang ke reserve adalah 3801, masuk reserve-nya 10, kemudian satu lagi tadi 3520, ini juga ke reserve sebanyak 5 sesuai dengan yang ada di picking list 10 dan 5. Oke, nah jika sudah mau dikirim, maka picking list ini harus dikonfirm. Teman-teman lakukan confirm di sini. Oke. Nah, jika sudah dikonfirm, maka picking list ini akan muncul menjadi job kerjaannya si picker. Kalau nanti di menu pickingnya, kita lihat di
transaction, kemudian picking. Ini kita bisa memilih yang nomor picking barusan dibuat. Nah, ini ada 2 barang. Picking akan kita bahas di video berbeda, nanti agak detail prosesnya, jadi perlu untuk didalami. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan kami tentang fitur picking list di WMS Wise 360. Teman-teman silahkan pelajari, jika tertarik menggunakan langsung kontak kami wise360.id. Di sana ada nomor saya, WA saya, teman-teman langsung terkoneksi dengan saya, tanya-tanya dulu, gratis, silahkan, gak apa-apa. Oke, sampai di sini video tentang picking list. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.